Ya, kembali lagi bersama gue Rizwan di YouTube channelnya Air Production. Sekarang lagi di acara The Elite Build. Nah, The Elite Build ini spesial nih untuk kali ini karena mobil ini kebetulan memang mobil yang sangat gue suka, Honda, ya nggak? Udah gitu, project ini sudah mulai kita rencanakan dari tahun kemarin sebenarnya. Tapi karena beberapa parts-nya itu ordernya lama, jadi parts-nya baru komplit di bulan ini gitu. Nah, sekarang kita langsung ke pemberhentian pertama untuk masangin parts-nya, yaitu di stand slab. Di sini kita lagi masang air cup. Ayo kita lihat dulu yuk. Mobilnya lagi dongkrak depannya di jack stand. Buat sekarang teman-teman bisa ngelihat air cup itu bentuknya kayak gimana sih. Nah, ini ada Jope dari stand slab. Halo, Pe. Halo. Sehat, Pe? Sehat-sehat. Nah, Pe, ini kan si stand slab ini ngeluarin si air cup. Namanya mereknya apa? Mereknya itu yang punya kita Stanspart. Stanspart ya. Ini dari mana? Dari Kalau untuk yang Stanspart ini kita dari Belanda. Dari Belanda. Jadi gitu. Nah, sekarang nih gue mau nyoba karena kemarin kan si Pandem itu pakai YSX untuk air cup-nya ya. Betul. Nah, sekarang si S2000 ini nyoba untuk yang Stanspart gitu. Nah, tetap belinya di Stand Slab. Jadi Stand Slab itu parts-nya ada banyak produknya. Salah satunya si Stanspart ini ya. Stanspart. Ya, oke. Nah, Pe, ini gue mau nanya, Pe. Ini kan si air cup ini tetap mengandalkan coilover. Ya, betul. Ya kan? Nah, teman-teman mungkin pengen tahu apa bedanya apa bedanya air cup dengan air suspension? Lanjut. Oke. Kalau air cup itu sistemnya dia nggak pakai balon dan dia tetap ada per aslinya. Jadi dia ada piston yang ngedorong si per itu untuk ngebantu mobil naik. Jadi dia sistemnya lebih kayak lift kit. Jadi bukan buat turun, dia buat naik. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau untuk nyari untuk di jalan, buat teman-teman ngebantu mobil teman-teman yang pendek buat jadi tinggi lewatin prosedur, boleh pakai ini. Boleh banget. Iya dong. Boleh Tapi banget. kalau misalnya untuk ngejar parkir nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Karena kalau air cup itu lebih ke saat mobil posisi air cup-nya mati ya kita ngomongnya. Mobil itu udah pendek. Oke. Jadi di saat nanti lagi jalan ketemu polisi tidur, mobilnya bisa dinaikin. Ya, gitu. Kayaknya ada mobil-mobil baru yang pakai itu ya, Pak ya? Iya, kayak di beberapa supercar baru kan dia udah ada lift kit-nya ya. Iya. Dari sananya kayak lampu Itu baru. OM ya? OM dia bawaan udah ada. Cara kerjanya sama kayak gini. sama. Jadi berarti si shock breaker-nya ditambahin si air cup-nya. Si air cup gitu. Iya. Nah, ini kan karena ditambahin ya, Pak ya. Jadi mungkin bisa dijelasin nggak apakah ini namanya juga ditambahin nih. Iya. Nah, jadi tambah tinggi nggak sih mobilnya? Sebenarnya si air cup ini pemasangannya harus udah pakai coilover. Oke. Sebelumnya. Jadi nggak bisa pakai shock standar? Nggak bisa pakai shock standar. Oke. Jadi nanti si per itu akan di-adjust untuk lebih turun karena akan ada tambahan si air cup itu sekitar ya 5 sampai 7 mili lah. Oh, tipis ya? Tipis kok, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi abis itu nanti ditambah, nantinya setelah pemasangan bisa dilihat lagi perlu rubah per yang lebih pendek atau enggak. Oh iya, soalnya ini kemarin per Ini lebih pendek ya? perlu rubah per lebih pendek. Yang belakang, Betul. teman-teman. Jadi depan tetap pakai pernya bawaan dari shock breaker karena shock breakernya pakai ten. Ya, betul. Memang bawaannya mobil ini waktu itu dapat pakai ten. Nah, yang shock breaker belakang juga pakai ten. Pernya diganti pakai punya ISC. Iya, betul. Karena kemarin saat pakai per ten tinggi banget. Tinggi banget mobilnya. 3 jari sama ban. Wah, ketinggian deh. Ini nanti akhirnya nggak kejar nih pendeknya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini si shock breakernya itu kayak disarungin gini apa ya? Ini Ya. si air cup-nya ya? Itu air cup-nya. Oke. Kan kalau ngeliat gini kan gede tuh, Pe. Tapi si itunya artinya cuma nambah si 7 mili. Ya, sekitar 5 sampai 7 lah, kurang lebih. Oh, oke. Nah, ini si selangnya ya, Terus lah. buat anginnya. Jadi tetap aja buat teman-teman semua, konsepnya seperti air suspension. Dia tetap ada selangnya, tetap ada angin buat dorong si pistonnya, Ya, ya kan? Sama tetap ada Kompresor. tabungnya, kompresor Tabung, dan tabung. kompresor. Kompresor karena itu buat anginnya ya. Gitu sebenarnya nggak ada kesulitan nggak sih, Pe? Apakah nanti si tempat si towernya kecil harus dibawa gitu, nggak ada? Itu tergantung mobil lagi nanti. Nanti harus kita ukur dulu. Kita jadi kalau masangin untuk air cup, biasanya kita datengin dulu mobilnya, kita ukur dulu dia cukup atau enggak. Oh, tapi memang ada berbagai macam ukurannya atau ukurannya hanya satu?
Ukurannya cuma satu ini aja. Cuma satu ini aja. Berarti jadi si mobilnya yang menyesuaikan si air cup-nya ya? Betul. Gitu. Tapi sih sejauh ini kita masang belum pernah ada kendala dia nggak masuk. Nah, Pe, gue mau nanya lagi satu. Ini kan air cup ini berarti dia numpang di shock breaker dan di per. Ya, betul. Kalau mobil yang shock breaker sama per misah gimana? Untuk yang per dan shocknya bisa, untuk sementara dari sana memang belum bisa. Oke, jadi teman-teman nih kalau buat teman-teman yang mau pasang air cup tapi shock breaker belakangnya misah, itu belum bisa karena memang dia kalau lihat dari sini strukturnya dia tuh numpang di shock breaker dan di per. Jadi bingung nih kalau si taruh di shock breaker, pernya bakal jatuh ya kan? Kalau ditaruh di per, shock breaker bakal jatuh. Gitu kalau pas dinaikin. Jadi memang hanya baru bisa di sistem suspensi yang per dan shocknya menyatu. Gitu. Bisa naiknya sekitar berapa jari ya Pak ini Pak? Kalau dia untuk liftnya itu sampai 5 cm. 5 cm cukup banget ya buat ngelewatin polisi dur di Jakarta sih. Ya 4 cm itu sekitar 5 cm itu sekitar 4 jari lah. Oh cukup banget. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini untuk lift kit ini membantu banget kalian buat yang masih pengen statik ya. Iya. Mau jalannya tetap pendek tapi tetap nggak mau nyusahin saat mau naik ke rumah. Kayak gua tuh, polisi tidur ataupun ada jalan yang rusak atau jalan tanjakan deh. Iya, tanjakan pun aman pakai. Gitu. Jadi ini buat teman-teman juga bisa salah satu cara buat tetap statik tapi nggak nyusahin banget gitu. Soalnya ini nanti bakal kita rubah si spek kakinya karena ini sekarang masih pakai 17. Nanti kita akan naik di 18. Makanya nanti jangan dipenekin banget, udah nyetel kan, nggak pendek-pendek banget. Karena nanti mau naik 18 buat nanti kita setel lagi ulang saat pakai 18. Gitu. Oke, Pak, sekarang kita ke ini kali ya. Ke bagasi buat teman-teman biar bisa ngelihat fitting si kompresornya, si tabungnya buat di bagasi. Nah, teman-teman di sini udah ada setelan bagasinya. Menurut gue sangat amat simpel ya, Pak ya. Ya. Gue suka banget sih karena nggak ada terlalu banyak aksesoris segala macam gitu. Karena dia juga kalau untuk si air cup ini dia simpel banget, cuman ada tabung, kompresor, sama solenoid. Tapi solenoidnya dia juga kecil, cuman segini doang kurang lebih. Jadi kita umpetin di balik sini. Iya, jadi nggak begitu kelihatan ya. Kelihatan. Ini juga kabel-kabelnya nggak kelihatan, cuman si kompresor satu, si tabung. Oke banget sih. Jadi tetap si bagasi tetap bisa dipakein buat naruh barang kecil bisa lah. Yoi. Udah gitu enaknya nih dibanding mobil gua yang hatchback ada bagasinya, nggak kedengeran main bunyi kompresornya. Kalau mobil gua kayak gempa, Pe. Wah, kayak itu kan karena soalnya masih dalam kabin. Iya, masih dalam kabin. Udah gitu kabinnya trondol kan. Ya udah deh. Kalau ini kan siem gitu loh. Udah gitu dipasangin papan juga ya, biar nanti saat kita masih pakai si stand strap ini tetap mikirin si fungsinya juga. Jadi toolkit, si ban serep juga tetap masih bisa dipakai di bawah. Gitu. Jadi udah gini aja kan, Pe ya? Nggak ada penambahan lagi kan? Nggak ada aksesoris apa-apa. Simpel banget sih. Simpel banget sih. Udah oke banget sih. Habis ini mungkin kita ngeliat kali ya si tinggi naik turunnya segimana, pendeknya segimana buat jelasin juga sama teman-teman biar teman-teman nggak penasaran. Oke? Siap. Nah, ini teman-teman, ini posisi si air cup-nya lagi mati ya? Iya, lagi mati. Nah, kalau posisi kayak gini, ini berarti tingginya sesuai dengan tinggi coilover. Iya, betul. Bener ya? Betul. Nah, sekarang gue sejari mepet, nih kan? Belakang sih kayak pas ban tuh, Pe ya? Pas ban belakangnya. Pas ban. Coba Mas Dian buat dinaikin air cup-nya. Naiknya lumayan banyak. Ya kan? Sekarang 4 jari longgar. Dan belakang sekitar sama ya 4 jari apa ya? Iya, 3 jari. 3 jari longgar. 3,5 jari lah. Jadi naiknya tuh sekitar 3,5 jarian. 3,5 jari 4 cm bener ya? 5 cm, 5 cm. Iya, 4 sampai 5 cm. Ini oke banget kalau untuk ground clearance Jakarta sih oke banget. Nggak ada, jadi dia nggak kayak Airsus, dia nggak ada 4 titik gitu-gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dia hanya sekali pencet naik, sekali pencet turun. Udah gitu aja. Iya. Jadi nggak ada yang kayak pakai manajemen segala macam, kayak setelan lagi jalan, setelan agak, cuma setelannya cuma 2 doang. Gitu. Jadi kenapa, jadi gini Pak, gue cerita dikit kenapa gue milihnya air cup. Karena satu, gue udah nyoba di di Pandem kemarin. Terus menurut gue enak karena gue masih bisa ngandelin coilover, tapi mobilnya bisa fungsional juga. Betul. Karena bisa naik gitu loh. Nah udah gitu mobilnya kan nanti akan pakai body kit JS Racing nih yang bergaya racing banget gitu. Jadi ya gue nggak mau pakai Airsus, jadi tetap gue masih bisa fungsional tapi tetap
rasanya tetap rasa coilover yang rigid Iya. gitu. Nah jadi teman-teman, ini hari ini kita udah mampir ke Stance Lab. Nah besok kita akan jalan ngambil mobil ini dari Stance Lab buat menuju ke Platinum besok gue Besok gue akan ngambil mobilnya buat ngeliat dan fitting si body kit ke mobil ini, karena kayak kaki semua kita di sini deh, dari pandang gue, Vario, semua segala macam, 30 situ semua di Stance Lab. Jadi memang kita, kenapa gue mau masang ini dulu, karena nanti biar bisa di setel bodinya sama Vino Platinum saat ditinggiin ataupun dipendekin gitu. Nah jadi teman-teman, untuk hari ini sampai di sini aja di Stance Lab-nya. Besok kita akan jalan ke Platinum buat fitting bodinya, sekalian mempersiapkan mobil ini buat disobek-sobek di Platinum sama Om Vino. Oke? Mana? Tetap di sini. Oke, salah deh. Nah teman-teman, kita udah nyampe di bengkel Platinum Motorsport. Di mana nih, Beda? Wah, di daerah Cipinang Muara, guys. Di Cipinang Muara. Ini udah, kalau lo yang biasa datang ke acara-acara modifikasi, lo udah tau lah bengkel ini. Ya, sangat Ya, mari kita di yang ketemu modifikasi. sama Mas Vino. Udah ada Om Vin ya. Halo Om Vin. Sehat ya? Halo, halo. Halo. Sehat, sehat. Nah ini body kit udah nyampe nih teman-teman. Ada 2 kardus. Body kit buat ini ada bempernya, bemper depan, fender kanan kiri depan, side skirt, fender belakang, bumper belakang, sama add-on kayak splitter, side skirt, dan lain-lain. Gimana Om Vin nih? Lo ngerasa ada kesulitan sendiri nggak kalau ngeliat dari parts-partsnya ini? Harus coba. Harus dicoba ya? Tantangan ya? Pantangan mah tantangan. Tantangan. Pantangan. Pantangan kayak orang lagi ini diet, pantangan. Tantangan. Oh, tantangan, iya. Tapi kalau lo ngeliat nih body yang ini kan, kalau tadi kita udah nyoba di belakang sempat kita coba dulu tadi ya. Kan plek tuh. Kira-kira berapa lama sih proses pengerjaannya? Yang ada di kepala lo aja kira-kira. Sampai beres ya. Sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan. Cepet juga ya. Nah, Mas Vino, ini kan mobil udah ada nih, udah ada body kit, velg-velgnya. Nah, untuk proses pertama apa yang dilakuin nih, Mas? Pasti base. Awal sih gue harus fitting. Biarpun part ori, lebih enak tuh fitting biar bener-bener yakin. Iya, Oke. iya. Biarpun ori. Jadi dipasang-pasangin dulu. Pasangin full, nanti tinggal adjustmentnya nanti pas setelah pasang kita harus tahu ya gimana gitu kan. Oke, tapi pasti ada adjustment ya. Pasti. Pasti ada ya. Karena kan nih teman-teman, kalau teman-teman ngeliat di sini nggak ada mobil standarnya. Jadi tadi Ya, gue sempat nanya sama dia, Alvin, lu pernah nggak sih ngecekin mobil standar? Karena ini kayak bengkel khusus mobil modifikasi gitu jadinya. Karena semua lu udah pernah. Om Vin ini sangat berpengalaman dari mulai Rocket Bunny, M-Gain udah pernah ya? M-Gain. M-Gain, terus apa namanya? Liberty Walk. Semua deh. Lo coba mana body kit yang lo tahu, lo kasih tahu, pasti dia udah pernah masang. Berarti ini first just racing dong? Jazz Racing Indo ini doang kayaknya. Di Indo iya, ya. kalau Indo, di Indo emang baru baru ini. ini. Gitu. Tapi kalau ini kenapa kita datang ke Platinum, karena memang udah terbukti bengkel-bengkel yang bawa mobil yang keluar dari sini yang pakai kit-kit yang mahal dengan mobilnya kayak McLaren gitu udah beberapa kali lah keluar dari sini ya. Ya, Terbukti kalau- dan terpercaya. Iya, jadi gue ngeliat itunya makanya. Jadi kalau menurut gue nih, kalau bengkel tuh ada ahli-ahlinya sendiri. Bengkel restorasi mungkin pekerjaannya kalau saat kita suruh kasih kayak gini belum tentu bisa. Sebenarnya semua bisa, Ah, tapi biasa apa enggak gitu. iya benar. Semua bisa pasti gitu. Iya sih, benar juga ya. Tapi kalau misalnya kalau lu kan kayaknya udah biasa nih fitting Iya. bodinya kayak gimana, lu motongnya di mana, habis itu setelah lu potong, lu tambahin perat Iya. lagi. Soalnya gini teman-teman, pemotongan body itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa abis lu potong, abis lu tinggal gitu doang. Iya. Karena body itu kan kebuka ya, Vin ya. Kebuka. Saat bodinya kebuka, lu nggak tutup,
itu bisa menyebabkan karat. Kalau nggak biasa, potong aja ya kan. Potong lama Besok tinggal segini. setahun Body bolong aja ya kan. bodinya tinggal Gitu. dikit. Berarti nanti semuanya ditempel dulu nih Om Vin nih. Tempel. Berarti bumper semua Pasti copotin, semua copotin, segala macam, ya. coba fitting, segala macam pakai velg kali ya. Ya pasang langsung velg. Pasang velg semua segala macam. Biar tuh kelihatan harus- bentuknya. Iya benar. Ya. Setelah itu akan ada baru kita mau dicat gitu. Ya, sebenarnya yang bikin lama emang ngefittingnya. Oh gitu. Kalau kayak gini yang lama di fittingnya. Soalnya kalau dia pendempulan sih sebenarnya nggak terlalu lama. Soalnya kan dia bener-bener udah cetak yang Iya, bener-bener iya. kualitas bagus. Iya. Nah, jadi yang fit kadang-kadang posisi potong-potongnya kan nggak pas. Nah, itu kita harus adjustment di situ. Oh, oke. Kalau untuk body standarnya sendiri, bagian mana aja tuh yang akan dirobek? Pasti fender belakang. Fender belakang, Ya, kalau ya? depan ini kan full fender. Iya. Full kalau fender depan tinggal dapat fender, dicopot ya. ya. Tapi rata-rata fender belakang pasti dirobek semua. Iya, karena ngerubah yang nyopotnya susah juga. Iya, sama kalau nggak dirobek kan pasti mentok Iya. sama benar. velgnya. Iya, kecuali mobilnya mau tinggi banget. Iya, Tapi dikira Jeep lagi. anjir. Jadi memang harus dipotong bodi belakangnya. Ya rela nggak rela ya. Iyalah. Ya mau biar bagus aja jadinya penampilannya. Lu beli kit mahal aja rela kok. Iya benar. Iya. Iya. Soalnya Brontonya sendiri udah ngomong. Iya. Ini kan makanya gue tadi nggak cerita sama Jawir. Ini keputusan yang sulit juga karena mobilnya pun ya sorry nih Ya, nggak murah benar. juga mobilnya kan. Benar. Habis itu dipotong. Ini gimana nih jadinya hasilnya gitu. Makanya kemarin tuh jadi Hasilnya harus pasti memuaskan karena Iya. dari mobilnya udah mahal, body kitnya juga udah iya, tapi pasti kan ada yang nggak- ada kayak Ya. saya nggak ya, saya nggak ya. Makanya gue tadi cerita juga ada pro dan kontra pasti. Kontranya kayak ngapain mendingan body standar lah, Benar. mobilnya sayang gini segala macam ya. Tapi karena memang si Brontonya mau gue mau jadi yang pertama dong si Ya. kit ini, gue mau jadi pionir deh, gue jadi yang pertama. Ya udah akhirnya diberaniin lah buat motong dan makanya langsung ke sini. Kalau di bengkel lain takutnya ngulang. Iya nggak? Kan karena nggak biasa tadi yang kita Iya, bahas sebenarnya tadi. nggak ngulang, tapi emang karena nggak biasa aja. Iya karena nggak biasa, makanya karena nggak biasa mungkin kerjanya jadi 2 kali Benar. gitu loh. Jadi kalau di sini karena udah percaya makanya langsung ngubungin Om Vin. Kita juga ngobrol udah lama ya. Ya udah. Kita ngobrol udah Buka lama. lagi lama. Iya makanya ini ordernya udah lama. Mungkin Ordernya sekitar kalau 4-5 teman-teman bulan. ada yang belum tahu tentang bengkel Platinum bisa lihat di video kita di Miti Expert ya. Oh iya, sempat pernah kita ngobrol-ngobrol membahas, Iya, sama iya, dulu. Om Vin waktu itu ditemenin sama Debt Collector, Ican. Ican. Debt Collector, kita ngobrol-ngobrol. Ican K. Ican K. Ican K. Anjir, Ican K. Ican K. Nah, kita ngobrol-ngobrol tuh gimana Platinum, cara pengerjaannya, bahan yang dipakai, terus harganya juga disebutin di sana ya. Ya. Sama sejarahnya juga kan? Iya sejarahnya, Sejarah tadinya bengkelnya. tadinya itu di mana bengkelnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung ngeliat, silakan datang aja ke bengkel Platinum. Ada kok di Wazi atau di Google Map ada, ya? Ada. Di Cipinang Muara lah pokoknya. Langsung Ada datang ke di sini aja. Muara. Orangnya baik kok. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol, mau ngobrolin mobilnya enaknya di chat atau apa segala macam, silakan aja. Siap, siap. Nah, Wir, kali ini kita datang nih ke Platinum hari ini buat ngeliat kalau sekarang tuh lagi di spray Vin ya? Hari ini spray. Spray ya? Spray. Nah, kalau dari kemarin kan kita kan pas terakhir kita kesini itu mobilnya udah dicopot-copotin tuh bodi-bodinya. Yang setelah itu nih apa aja yang udah berjalan? Sekarang sih yang terakhir kita apa ya, body ya, fitting body. Fitting body. Nah, sebenarnya paling susahnya untuk pemasang body kit itu kan emang fittingnya ya. Iya. Kadang udah beres, kita copot, kita pasang lagi, suka Beda. berubah lagi. Iya, gue juga pernah kayak gitu tuh kemarin. Pas bumper gue cabut, pas gue pasangnya gue mau jauh nggak bisa masangnya lagi. Iya. Gimana Cara caranya pas lagi. masang ya? Ya, Iya itu kan? gue alamin juga. Jadi emang gimana ya? Mungkin karena patokan lampunya kan beda-beda nih. Nah, jadi itu yang bikin semuanya jadi nyambung. Jadi Oh alah. pasti yang depan iya, yang iya. susah. Depan, bener. Iya. Iya. Si nut lampu sih. Nah, Pas gue masukin bumper, kok jadi beda ya dudukannya? Padahal kemarin tadinya kepasang nih. Iya. Gue cabut nggak gue ngapain, abis gue pasangin nggak bisa. ini juga yang S2000 ini Hah? kemarin udah oke, fix, kita copot. Udah untuk boxy biar kecopot semuanya rapi, pasang lagi, berubah. Karena berubahnya bukan karena melintir atau apa sih, sebenarnya karena pemasangan lampunya itu nggak bisa yang titiknya sesuai dari yang awal kita. Iya. Itu, harus jadi disesuaiin lagi. geser di situ. Iya, benar. Tapi kalau untuk kesulitannya selain itu, Karena ini part ori ya,
Iya iya. Super hati-hati. Enggak, bukan fittingannya enggak begitu susah benar Iya, kan ya? gitu. Kalau untuk yang kayak bikin Yang susahnya itu karena dia nggak ada katalognya. nah, iya itu juga lumayan sih. Jadi Om Vin juga dari Platinum cuman ngeliat dari gambar ya. Gambar. Ngeliat dari gambar ini pasang di mana, pas di soalnya kan banyak ya Banyak barangnya. banget. Pas lagi gimana? Ini bagian mana ya? Gue juga nggak tahu nih bagian mana ya. Manual book yang nggak ada. Mungkin ke orang Jepang yang ngomong kayak, ya dulu salah sekali ya. Coba lah mikir. Iya, coba mikir dulu kali bisa ya kan. Plug and play kok bos. Iya, pakai and play coba lu kayak Lego, kayak Lego. Kalau Lego kan masih ada itunya. Ini kayak peta buta. Main diecast. Asik. Oh iya, udah tahu lah gimana cara nempel-nempelin ya kan. Nah, sekarang kan spray nih, berarti udah bisa kelihatan warnanya ya. Hari ini bisa. Nah, tapi buat teman-teman yang penasaran kelihatan warnanya, kita akan ngobrol lagi di episode kedua. Jadi, untuk episode kali ini memang kita bikin penasaran. Bikin penasaran. Tapi yang penting nanti tungguin aja episode berikutnya, itu udah kita rakit ya Vin ya. Episode berikutnya udah rakit, udah ada warnanya. Jadi buat yang penasaran kayak gimana sih nanti jadinya nih, atau warna apa sih? Kira-kira warna tren 2021 nggak sih? Iya. Oh, warna yang akan trendy. Oh, Kira-kira warna kita keren nggak ya? Iya benar. Oke, penasaran pakai ikut terus. Ini kan masih ada, ini kan part pertama nih ya kan. Ya, makanya tungguin part keduanya. Coba suruh pikir ya, warna apa ya? Kalau Ya. bener nih, maksudnya giveaway Kalau dong, nggak misalkan- bener. Oh iya benar Bisa juga. jawab, kasih apa? Nanti kita akan kasih giveaway, kita kasih Bisa gantungan di kunci. isi komen. Oh iya, buat Boleh di teman-teman komen, nah. mungkin tebak-tebakan warna. Tebak-tebakan Iya, warna. nanti akan Iya. kasih hadiah menarik dari Jelly Production. Iya. Ya oke. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya di part kedua. Pokoknya tungguin terus kalau yang penasaran. Oke, jangan lupa di subscribe channel kita, di likes juga, di share ke teman-temannya yang mungkin penasaran tentang S2000 ini. Terus apa lagi biar mau ditambahin mungkin? Ya jangan lupa di komen lagi. Lagi. Komennya makin banyak makin bagus ya. Oh ya, pokoknya itu kita tadi ada games itu ya, tebak-tebakan warna. Tebak-tebakan Jadi warna. silakan teman-teman komen kira-kira warna apa sih yang akan dicat di S2000 ini. Ya, sama kalau mau nanya-nanya Om Pino juga boleh melalui Oh, iya. kita. Atau bisa langsung juga DM Instagramnya. DM Instagramnya di Vinoplat, atau bisa langsung main ke bengkelnya Platinum di mana mungkin? Cipinang, Jakarta Timur. Cipinang, Jakarta Timur. Langsung di Wazi aja kali ya. Ada. Bisa langsung main ke sini. Kalau nanya-nanya gratis kok. Iya nggak, Vin? Bisa bawa duit ya? Bener. Bisa bawa duit ya? Nanya apa dulu nih? Nanya mobil dijual. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Oke, Oke. dadah. Nah.